Warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya belum buka puasa. Anak raja memakai tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang kami muliakan, para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kita, seterusnya yang kami hormati, pengurus masjid beserta jajaran, seterusnya yang kami hormati dan yang kami muliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besar tidak dapat kami bawa gelar, kecil tidak kami sebut nama. Insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak ibu? Sehat? Ibu sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat sehat yang kita terima malam ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat sehat ada lagi nikmat yang paling besar. Apa dia? Nikmat dipanjangkan umur sehingga kita disampaikan Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kemarin kita sering mendengar doa Pak Imam kita di depan. Apa kata Pak Imam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang ke-17, malam nuzul Quran. Berapa banyak sanak saudara, keluarga, tetangga, sahabat, handai tolan kita yang dulu sama-sama ke masjid, yang dulu sama-sama mengaminkan doa imam tadi, tapi ada di antara mereka yang sudah lebih dulu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal sebulan, 2 bulan sebelum Ramadan. Ada yang meninggal seminggu sebelum Ramadan. Ada yang meninggal pas petang belimau. Ya, alhamdulillah kita masih Allah beri umur, Allah masih beri kesehatan sehingga kita bisa beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita sedalam bulan suci Ramadan ini, mulai dari puasa di siang hari, malamnya qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, nanti malam bangun jam 2 disambung lagi nanti dengan salat tahajud, salat taubat, salat hajat, maka kita tidak banyak minta kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, niscaya akan Allah tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur dan ingkar akan diberikan Allah azab yang berlipat ganda. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak akan bisa. Maka nikmat yang kita terima hari ini, salah satunya adalah nikmat sehat. Kapan terasa nikmat sehat itu berharga? Setelah kita jatuh sakit. Sikolai basu awak ni Pak. Alhamdulillah. Lewang awak Minang siko. Untung Ustaz orang Minang pula. Jadi bila terasa nikmat sehat itu godang berharga, ketika awak sudah terbaring lemah kaku di dalam rumah sakit.
Lalu bagaimana cara kita supaya bisa mensyukuri nikmat itu? Cara mensyukuri nikmat sehat itu tak payah. Pulang dari tarawih ini, ibu pergi ke rumah sakit. Nanti ke rumah sakit, terserah mau rumah sakit yang mana. Nanti pas ditanya sapam, ibu mau nengok siapa? Seluruh yang sakit mau ambo tengok Pak Sapam. Sado yang sakit nak ditengok. Kalau bisa ibu menengok yang sakit, yang terbaring lemah kaku, yang berada di ruangan ICU. Bahasa awaknya ruangan ICU. Itu bahasa Inggris itu, Bu. ICU. I saya, si melihat, you kamu. Saya bisa melihat kamu. You don't see me. Kamu tidak bisa melihat saya. Kenapa yang di dalam tidak bisa melihat kita? Karena mulut, hidung semua dikasih selang. Di sampingnya terletak satu kotak kecil bertulis garis bengkok-bengkok, keluar bunyi tit 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 gitu ya. Kalau sempat bunyi itu lurus, apa kecek Pak Dokter? Bungkus. Innalillah. Ketika mata menengok, ketika mata kepala melihat orang yang terbaring kaku di dalam ruangan ICU, di situ baru timbul rasa sadar, oh ternyata begitu mahal sehat itu. Maka kalau ingin tahu besarnya nikmat sehat, yang tak mau mempergunakan nikmat sehat itu datang ke masjid, sholat tarawih, sholat witir, melaksanakan seluruh ibadah, maka pulang dari sini pergilah tengok yang sakit di rumah sakit. Di situ nanti akan timbul rasa sadar. Makanya awak dihanjurkan oleh Nabi SAW sering-sering menjenguk tetangga, keluarga, teman yang sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tetap wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ranting kayu yang ada di seluruh muka bumi ini mau dijadikan pulpen, kertas, daun-daun mau dijadikan kertas, seluruh air laut dijadikan tinta untuk menulis jumlah nikmat Allah yang Allah berikan. La tufsuha, tetap tidak akan bisa untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling enteng sajalah, kalau kita tak mensyukuri nikmat Allah, kita tidak sadar betapa besar nikmat Allah. Suatu contoh, pernah ndak Bapak Ibu menghitung berapa kali Bapak Ibu berkedip mata sehari semalam? Pernah ndak ibu-ibu menghitung berapa kali ngedip mata semalam? Bahasa awam mengijok mata. Ada ndak pernah dihitung berapa kali sehari semalam? Ndak pernah. Padahal kalau sempat nikmat itu dicabut Allah, modelku je mata apa pun tak bisa mengedip. Pernah ndak kita menghitung berapa kali menghirup udara siang dan malam? Pernah ndak dihitung? Tak pernah. Kalau sempat nikmat itu macam di rumah sakit. Suatu contoh, kalau Bapak Ibu sesak napas masuk ke rumah sakit, nanti dikasih oksigen. True story, kisah nyata. Punya tetangga masuk rumah sakit. Penyakit Pak? Asma. Atau asma Pak? Asasa angok. Sosak angok apa tadi? Masuk ke rumah sakit. Berapa konai Bapak di rumah sakit selama sepekan? Tak kurang tak lebih, kurang lebih 10 juta rupiah. Ditengok stroke, rupanya yang paling mahal biayanya selama beliau di rumah sakit adalah oksigen. 2 tabung ambu abi Pak Ustadz selama di rumah sakit, rupanya biayanya jutaan rupiah. Apa kece apa tuh? Kalau sempatlah Allah meminta pajak udara yang kita hirup ini, berapa lawak tabayya mungkin? Tak usah banyak-banyak dulu minta dari Allah Ta'ala. Andaikan Allah minta udara yang kita hirup ini 1000 saja per kali hirup, kalilah berapa kali siang dan malam awak menghirup udara, laikan mungkin terbayar oleh kita? Tak
akan mungkin terbayar. Tapi banyak manusia yang tak sadar bahwa nikmat Allah itu sangat besar, dan Allah tak minta banyak. Yang Allah minta, pergunakan nikmat Allah itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada nanti di akhirat kelak orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu babu siam, pintu orang-orang yang berpuasa. Ada orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu babu sholat, orang yang masuk ke dalam surga dengan jalan ibadah sholatnya. Babu sedekah, pintu sedekah. Tapi ada satu pintu yang masuk ke dalam surga, tapi tak banyak orang lewat pintu ini. Pintu apa namanya Pak Ustadz? Babu syakirin, pintu orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tak banyak yang masuk melalui pintu itu, karena tak banyak pula di kalangan manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini dimasukkan Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Belakang daripada itu, berselawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, dialah imam dari sekalian rasul, dia adalah panutan umat sekalian. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, cahaya di tengah kegelapan, petunjuk bagi umat manusia di tengah kesesatan. Dialah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum mawzatun alayya, sesungguhnya solawat yang kalian bacakan itu akan disampaikan Allah kepadaku, kata Nabi. Bagilah dulu Bu. Beko Ustaz ceramah, kue dibagi jamaah, asik menengok kue. Akhirnya tak ingat apa yang disampaikan Ustaz. Ada Pak Gubernur, mantan Gubernur Rawak, Pak apa namanya tuh, yang sebelum Pak Fauzi, mantan Gubernur Rawak dulu kalau sempat inyo berpidato pas dibagikan makanan, apa tuh berhenti gitu. Nah, jadi kalau ceramah, makan, jangan makan sambil ceramah. Lah, aman? Sampai di mana tadi? Ah, itu kan lupa gara-gara nengok kue. Kan lupa gara-gara nengok kue itu, ha. Jadi tak banyak yang kita minta kepada Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, maka kita menumpang kepada beliau di yaumil mahsyar nanti. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan adalah syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Inna salatakum ma'uzatun alayya, sesungguhnya solawat yang Bapak Ibu bacakan akan disampaikan malaikat kepadaku, kata Sayyidina Nabi Muhammad. Ketika itu Sayyidina Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Lalu para sahabat balik bertanya, kaifa salatuna ma'uzatun alaika ya Rasulullah? Bagaimana solawat yang kami baca ini akan sampai dibawakan malaikat kepadamu? Wa qad arinta, padahal sungguh engkau telah hancur lebur berkeping dimakan oleh cacing tanah. Apakah mungkin selawat yang Bapak Ibu sampaikan hari ini akan dibawa malaikat sampai ke Sayyidina wa Maulana Muhammad? Takkan mungkin, kata para sahabat, karena Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu sudah masuk ke dalam liang lahat, sudah hancur berkeping dimakan cacing tanah. Apakah mungkin sampai? Dijawab singkat oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad, innallaha haramal arda ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi dan tanah
memakan jasad para nabi. 14 abad yang lalu Nabi masuk ke dalam liang lahat. Sampai hari ini jasadnya masih utuh. Janji Allah bahwa Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi masih utuh. Maka solawat yang Bapak Ibu bacakan dari Masjid Al-Ansor ujung Batu Timur akan dibawakan oleh malaikat Nun kemana? Ke Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Nabawi, ke dalam makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tak pakai Sayyidina loh Pak Ustaz. Jangan berkelahi antara yang pakai Sayyidina sama yang tak pakai Sayyidina. Ini yang marah akhir-akhir ini, asik berkelahi antara pakai Sayyidina, menyalahkan yang tak pakai Sayyidina, yang tak pakai Sayyidina menyalahkan yang pakai Sayyidina, berdebat di masjid sampai jam 3 subuh. Akhirnya dua-duanya antara yang pakai Sayyidina yang sama tak pakai Sayyidina sama-sama tak sholat subuh, tidur kemalaman, akhirnya tak bangun sholat subuh. Asik menyalahkan yang berkunut sama yang tak berkunut, akhirnya tak sama-sama sholat subuh. Karena apa? Karena asik memperdebatkan sesuatu yang tak penting. Mau pakai Sayyidina silakan, yang tak pakai Sayyidina silakan. Yang penting bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ambo pribadi termasuk ustadz yang pakai Sayyidina. Jadi kalau ada omak yang tak pakai Sayyidina, ambo tak salahkan omak, dan omak tak boleh nyalahkan ambo. Yang penting kita sama-sama bersolawat. Solawat inilah amalan yang paling ringan, mak. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi isratan, maka akan Allah balas solawatnya itu dengan 10 kali kebaikan. Sekali ibu bersolawat dibalas Allah 10 kali. Berapa kali ibu solawat siang dan malam ditambah dikali 10, maka sebanyak itulah kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat itu amalan yang paling ringan. Ibu tidak perlu mengeluarkan duit, tak perlu mengeluarkan keringat, tak perlu meluangkan waktu, cukup menggerakkan mulut saja. Ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hijrah lagi, yang selama ini dulu sebelum Ramadan masuk, ibu-ibu beli pucuk kangkung 1 ikat, ngobrolnya 1 jam. Ya, boleh pucuk ubi sakobek bacito sejam. Yang dicitokan sadonya anak Pak RT, anak Pak RW, anak Pak Kadus, anak Pak Ustadz pun ceritakan. Abi hari sejam yang diboli pucuk ubi seike. Menyumpah-nyumpah tukang gerendong, menunggu salamu-lamu yang diboli pucuk ubi seike. Asik bercerita sesuatu yang tak bermanfaat. Maka mulai hari ini perbanyaklah bersolawat. Ibu-ibu yang paling banyak waktu bersolawat sambil mengacau sambal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menggosok pakaian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menjemur pakaian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak waktu ibu, tapi jangan di dalam WC. Nanti dalam WC Allahumma, itu salah tuh. Jadi banyak-banyak bersolawat. Insya Allah solawat kita akan sampai, dan dengan solawat itulah nanti kita bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yauma la zillu illa zillu. Hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat dari siapapun, kata Nabi. Illa zillu, kecuali pertolongan dan naungan dariku, dari saya, kata Nabi. Lalu siapa yang engkau tolong wahai Nabi? Siapa orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling
banyak mendapatkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Pendek saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tak pakai irama pun tak apa-apa, yang pakai irama pun tak apa-apa. Banyak-banyak bersolawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai di malam yang ke-17. Malam yang ke-17 diperingati oleh malam yang terkenal dengan malam nuzulul Quran. Kalau dalam bahasa nahwu shorof melalui ilmu nahwu, nuzul Quran itu masih mengambang. Karena ilmu nahwu itu al-kalamu huwal lafzu murakabul mufidu bil wadai. Ternyata nuzul Quran itu belum lengkap lagi kalau dalam bahasa Indonesianya SPOK-nya. Nuzul Quran, turun Al-Quran, kan itu artinya. Lalu akan timbul pertanyaan, lalu kenapa dengan turunnya Al-Quran? Di mana turunnya Al-Quran? Kepada siapa turunnya Al-Quran? Maka itulah yang akan kita kupas pada malam ini. Siap ibu-ibu mendengar semua? Siap? Bawa ilmu ini pulang, ajarkan ke anak cucu minantu awak. Insya Allah kalau Al-Quran yang diajarkan kepada anak cucu minantu, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nuzul Quran, apa yang dimaksud dengan nuzul Quran? Karena Al-Quran diturunkan pertama kali dari langit sampai ke bumi itu terjadi pada malam yang ke-17 Ramadan, tepat pada malam ini. Malam itu dinamakanlah malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena malam itu adalah malam yang paling mulia. Malam yang paling mulia di antara 1000 bulan. Sesuai dengan ayat yang dibaca oleh Pak Imam rakaat pertama salat witir tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu apa? Khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau barang siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, maka dia sudah lebih baik dari 1000 malam. 1000 malam itu kalau kita 1000 bulan itu kalau kita bagi 12 bulan dalam setahun, maka sama artinya khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Maka kalau dapat di awak malam Lailatul Qadar itu Pak, insya Allah hidup akan diampuni, hidup akan mulia, hidup akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai umur awak 83 tahun. Pertanyaannya, ada ndak awak punya jaminan akan hidup sampai umur 83? Tak ada yang bisa menjamin. Jangankan Bapak Ibu, Pak Beni saja sebagai ketua pengurus tak bisa umur ibu menjamin sampai 83. Jadi intinya apa? Kalau dapat malam Lailatul Qadar, maka Allah berikan kemuliaan, khairun, kebaikan, 1000 bulan seumur hidup. Hidup kau paling lama 63 tahun kau nyomak. Iya. Kok ada yang lebih dari 63, itulah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Manu yang doke-doke 63 hati-hati. Lah diintai-intai malaikat maut berarti. Lalu bersedih Kak Omak dengan yang 63 tahun? Tak perlu bersedih. Karena malaikat maut datang mencabut nyawa tak pernah membawa akte kelahiran awak.
Jangankan omak yang 60, bisa jadi ustadz yang masih umur 20-an kau pun yang lebih dulu dari omak yang umur 60. Bisa? Bisa, karena tak ada jaminan. Apalagi kini bu, yang muda-muda yang banyak mati. Tengok di berita berat dalam sehari itu berapa orang yang meninggal. Yang meninggal dek begal, yang meninggal dek tabrakan, yang meninggal konei rampok, yang meninggal konei gompo tsunami. Banyak anak-anak muda. Nen tua-tua yang kata awak lama akan mati, bawun tanah, diintai-intai malaikat maut. Rupanya nen muda-muda lebih dulu menjumpai Allah. Maka rahasia Allah di balik ajal itu tak bisa ditebak. Maka Allah berikan kebaikan, Allah berikan kemuliaan seumur hidup. Maka pada malam nuzul Quran itu terjadi turunnya Al-Quran melalui 2 tahap. Iko bagi adik-adik nanti, anak-anak ustadz yang di belakang, iko masuk soal nanti terakhir. Siapa yang dapat pertanyaan ustadz, dapat PT untuk boli cendol besok sore. Al-Quran terjadi turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad melalui 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Itu terjadi di malam yang sama, di malam ke-17 Ramadan. Turun secara utuh, lengkap dia 6.666 ayat, 114 surat. Lai hafal tuh bu? Pernah tak tahu berapa ayat dalam Al-Quran? Jangankan pernah metong, menengok pun tak pernah. 6.666 ayat itu turun secara bersamaan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langitnya dunia. Dari langit ke dunia sampai ke bumi itu dibawakan oleh Malakul Jibril, malaikat Jibril, secara berangsur-angsur kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai problematika yang terjadi. Maka Al-Quran turun dari langit bumi sampai ke Sayyidina Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Apal bebu ya? Coba tak apal bego. Al-Quran turun dari langit bumi sampai ke Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi pertama dia turun secara utuh, tapi tak sampai ke bumi, hanya sampai ke langit bumi, langit pertama. Dari langit pertama dicicillah oleh malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dicicil, turun per ayat sesuai problem apa yang terjadi yang dialami Sayyidina Muhammad. Maka ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama rata-rata ibu dapet surat yang pertama turun. Kini yang mau tanya, surat terakhir turun tahu enggak? Al-Maidah, betul. Ayat yang pertama turun, surat pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan surat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Jadi itu ayat terakhir. Ketika ayat terakhir disampaikan, Sayyidina Maulana Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan haji wada. Haji wada itu artinya haji pertama dan terakhir kali. Jadi Nabi itu bu tinggal di Madinah, orang asli Mekah, tapi naik haji cuma sekali. Awak dapet hidup di ujung batu, naik haji dan umroh tiap tahun. Mana lebih elok mungkin? Tapi bedanya percaya. Nabi kenapa sekali naik haji? Karena kurban Nabi itu sampai ratusan ekor. Awak tiap tahun naik haji berapa ekor?
Siku Pak Ustadz Kobau dibagi 7. Iya, Nabi terakhir kali berkurban jumlahnya 100 ekor dan itu disembelih sendiri. Disembelih ekor pertama sampai ke ekor 63. Itu kata Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi syarat oleh Nabi bahwa dia akan meninggal dunia di tahun itu. Umurnya 63 tahun. Biasanya inyo berkurban 100 ekor, inyo yang sembelih dari awal sampai habis. Tapi di tahun terakhir beliau berkurban hanya disembelih 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang melanjutkan membantai itu. Jadi Nabi oji sekali kurban 100. Awak oji tiap tahun kurban siku dibagi 7. Mana yang lebih elok? Jadi jangan sangka Nabi tiap tahun naik haji. Tidak. Makanya haji terakhir ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 3 itu turun pada saat Nabi melaksanakan haji wada. Haji wada itu haji wal awalu wal akhiru. Haji yang pertama dan terakhir. Haji wada. Maka bergembiralah umat manusia waktu itu. Para sahabat bergembira ketika Al-Ma'idah ayat 3 ini disampaikan oleh Nabi. Sempurna amalmu, agamamu untuk kamu, dan sempurnalah agamamu untuk seluruh umat Islam. Begitu bunyi ayatnya, maka bergembira. Tapi ada yang sedih. Siapa yang sedih? Sayyidina Abu Bakar. Nyo tahu itu ayat terakhir. Berarti kalaulah habis ayat disampaikan Nabi, artinya Nabi akan meninggal dunia. Balik ke pembahasan awal. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ayat tadi dicicil. Maka apa yang mesti kita berikan pada saat malam nuzul Quran? Apakah selama malam nuzul Quran kita meriahkan dengan tabligh akbar, dengan mendengar ceramah ustaz, bawa kue dari rumah masing-masing, makan bersama? Seperti itukah memuliakan Al-Quran? Tidak. Memuliakan Al-Quran adalah mencetak generasi anak-anak kita yang cinta Al-Quran. Maka yang kita bahas malam ini, bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Yang pertama, cara memuliakan Al-Quran adalah dengan cara membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas Allah sampaikan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia supaya untuk pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang betul, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang haram, mana yang halal. Inilah Al-Quran sebagai pedoman. Ketika kita masuk ke dalam liang lahat, datang malaikat mungkar nangkir menanya pertanyaan yang ketiga adalah, ma imamuka? Siapa imam engkau? Orang beriman akan menjawab, Al-Quranul Karim. Kenapa ini imam? Karena ini adalah petunjuk kita. Imam tentu untuk diikuti. Jangan tak diikuti imam. Datang ibu bapak solat berjamaah kemari, lantaran pak imamnya beda mazhab dengan kita, tak diikuti. Imam berkunut, dia tak berkunut. Imam rukuk, dia sujud. Imam sujud, dia tegak. Itu salah. Berarti imam itu mesti diikuti. Ini dia imam kita. Ini dia pedoman hidup kita. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah hidupnya akan selamat dunia sampai akhirat. Tapi siapa yang lepas landas dari pedoman Al-Quran, maka hidupnya akan hancur lebur berkeping di sisi Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun hidup sudah tak akan terarah kalau sudah jauh dari Al-Quran.
Mana contoh hidup yang bebas dari Al-Quran? Banyak contoh. Karena problematika kehidupan ini banyak. Ada orang yang teguh pegang kepada Al-Quran, ada yang tidak, ada yang peduli kepada Al-Quran, ada yang tidak. Maka memuliakan Al-Quran yang pertama adalah untuk dibaca. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kita sering melaksanakan habis tarawih, tutup witir, maka akan dilakukan yang namanya tadarus. Tadarus itu jamak. Darosa yadrisu tadarus. Darosa satu orang, yadrisu dua orang. Tadarus bersama-sama. Buat lingkaran, pegang mic, buka Quran. Satu membaca, semua menyimak. Ada salah tolong tunjukkan. Yang salah pun kalau ditunjuk jangan merajuk. Ini kadang-kadang ibu-ibu itu penyakitnya. Malam ini tadarus, banyak salah karena Quran ini sekali setahun dibaca, tentu banyak salah. Pas banyak salah datang orang sebelah menunjuk, itu bukan anduin. Akhirnya merajuk, malam besok tak datang ke masjid. Banyak yang model itu begini, model itu di sini. Alhamdulillah. Di Tompek lain banyak, Bu. Akhirnya merajuk karena Quran itu dibaca sekali setahun, akhirnya banyak salah. Atau ibu-ibu, maaf cakap yang terlanjur umur, lansia, besok lanjut usia, akhirnya Al-Quran tu tatu mirip sa, 3 titik nampak sama dia, akhirnya tak dibaca sa, ditunjuk kawan sebelah, akhirnya merajuk tak datang ke masjid. Maka jangan sampai Ramadan ini saja kita membaca Al-Quran. Hendaknya selama Ramadan kita tiap malam istiqomah baca Quran, maka hendaknya sampailah nanti di luar Ramadan. Ini ndak datang awak masuk ke rumah bapak Bu Haja tu, sampai di ruang tamu, Masya Allah luar biasa, macam orang menengok kucing. Tergantung dari ruang tamu, di dinding ruang tamu. Apa ini, Bu? Ini adalah Al-Quran, Al-Quran pemberian bapak dulu waktu kami menikah. Jadi dulu waktu menikah, apa namanya tuh? Mahar bapak itu dulu dibolikan bapak tuh Al-Quran yang berkulit emas. Akhirnya dibingkailah Al-Quran tadi pakai kayu jati, dibalut dengan kain sutra. Dia sangka memuliakan Al-Quran seperti itu. Maka ingatlah, kalau Al-Quran tak pernah dibaca ke dalam rumah itu, maka malaikat tak akan pernah masuk ke dalam rumah itu. Malaikat yang tak masuk, malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Jadi jangan pernah beranggapan, pernah tak baca Quran di rumah ibu? Maka kalau tradisi orang Minang, orang Melayu, pindah rumah baca Quran. Bagaimana cara baca Quran? Tahtim dan tahlil. Pindah rumah supaya rumah itu tetap dimasuki malaikat rahmat. Jangan beko salah-salah maka ambo sampaikan, yang tak masuk malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk. Malaikat rizki tak masuk, malaikat rahmat tak masuk, malaikat maut tak ada, dia tak masuk. Ke kolong jembatan pun dia masuk. Jangan ke dalam rumah kita. Maka bacakan Al-Quran. Iqra'ul Quran safi'an li ashabi, ya'ti yaumal qiyamah safi'an li asbi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membaca. Datang Al-Quran di hari kiamat menghadap Allah, ya Allah, ini adalah keluargaku semasa hidup di dunia. Kenapa Al-Quran menyebut kita keluarganya? Karena kita sering membaca dan mengamalkannya selama hidup di dunia. Mau ndak kira-kira Al-Quran menyebut kita sebagai keluarga pada hari akhirat nanti? Mau? Salah satu jalannya adalah bacalah Al-Quran.
Tak bisa 1 juz, makanya di zaman Nabi kini orang banyak berdebat. Yang diperdebatkan antara salat tarawih 11 rakaat dengan 23 rakaat. Yang 11 rakaat menganggap inilah salat tarawih. Nabi tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat di dalam dan di luar Ramadan. Iko pegangan orang yang salat seboleh. Yang kata salat 23, salat Nabi lebih setelah pulang dari masjid, disambungnya di rumah. Maka jumlah salat Nabi 23 rakaat. Tak ada salat tarawih yang lebih, yang kurang dari 23 rakaat. Akhirnya bacokak antara yang 11 dengan yang 23. Nah sekarang ambo bagi penjelasan. Kalau ada besok